Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan anggota saya Anissa Septiani NPM 211030307. Saya Nur Arifah dengan NPM 21203030374. Saya Heli Nur Devita dengan NPM 212030301. Pada video kali ini, kita akan menampilkan sebuah video mengenai ilmu lingkungan dan pendidikan lingkungan hidup. Selamat menyaksikan. Lingkungan merupakan segala sesuatu yang berada di sekitar kita dengan kesatuan antara semua benda, sumber daya, energi, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri. Kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Suatu lingkungan terdiri dari kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti air, tanah, udara, energi surya, mineral, dan flora fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan. Bagi manusia, lingkungan memiliki arti yang penting karena memberikan kehidupan bagi makhluk hidup di bumi. Tidak hanya memberikan kebutuhan bagi manusia, lingkungan juga berperan penting bagi kelangsungan hidup hewan dan tumbuhan. Misalnya, hewan yang hidup di alam liar hanya bisa memanfaatkan lingkungan di sekitarnya untuk makan. Begitu juga dengan tumbuhan yang melakukan proses fotosintesis dengan memanfaatkan sumber daya alam dari lingkungan, yakni matahari. Hal ini menjadi bukti bahwa lingkungan yang ada di sekitar makhluk hidup memiliki perannya masing-masing. Hubungan timbal balik yang ada antara manusia dan lingkungan bisa diartikan bahwa keduanya memiliki peran yang penting. Manusia membutuhkan lingkungan hidup untuk bertahan hidup, sementara itu lingkungan membutuhkan manusia agar bisa menghasilkan sumber daya alam. Hidup bersama dengan lingkungan tentu sudah menjadi hal penting bagi manusia untuk menjaga kelestariannya. Terlebih sumber daya alam yang dihasilkan oleh lingkungan sudah dimanfaatkan cukup banyak oleh manusia. Akan tetapi, semakin banyaknya pertumbuhan penduduk justru malah menimbulkan berbagai kerusakan lingkungan karena manusia yang kurang melestarikan dan menjaga lingkungan di sekitarnya. Contoh pencemaran dan kerusakan yang diakibatkan oleh manusia, seperti adanya pencemaran air yang bisa membuat makhluk hidup di air terganggu ekosistemnya. Sampah yang berserakan yang membuat terganggunya keindahan lingkungan dan bisa menimbulkan banjir seperti penyakit-penyakit lainnya. Karena kerusakan lingkungan tersebut sudah memberikan dampak buruk bagi manusia, hewan, tumbuhan maupun lingkungan, maka perlu adanya pembinaan dan pengertian tentang lingkungan hidup melalui adanya pendidikan lingkungan hidup. Nah, kenapa pendidikan lingkungan hidup itu penting? Pendidikan lingkungan hidup dikatakan penting karena merupakan proses belajar mengajar yang di dalamnya tersedia materi lingkungan hidup yang bertujuan untuk memberikan bahan ajar berupa pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya penting dalam menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kepekaan ataupun kesadaran terhadap lingkungan hidupnya. Pendidikan lingkungan hidup ini juga berkaitan dengan ilmu lingkungan. Ilmu lingkungan ini berfokus pada misi tertentu agar meningkatkan timbulnya kesadaran, penghargaan, tanggung jawab, serta keberpihakan terhadap manusia dan lingkungan secara keseluruhan. Ilmu lingkungan ini menjadi salah satu komponen yang berkaitan erat di dalam pendidikan lingkungan hidup. Pendidikan lingkungan hidup ini dapat dilakukan secara formal maupun non-formal, di mana kurikulumnya dibuat seperti kurikulum biasa. Akan tetapi, dengan proses pembelajaran yang selalu menekan pada arti kesadaran kelestarian lingkungan. Pada pendidikan lingkungan hidup ini, pendidik juga dapat sadar dan peduli terhadap masalah lingkungan serta pengembangan kegiatan lingkungan. Lalu, apa sih tujuan dari pendidikan lingkungan hidup? Nah, tujuan dari pendidikan lingkungan hidup yaitu yang pertama, meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan. Yang kedua, memantapkan ilmu dan wawasan dalam bidang lingkungan. Yang ketiga,
mengokohkan perilaku yang memfokuskan perhatian terhadap lingkungan. Yang keempat, memberikan keterampilan mengidentifikasi dan memecahkan masalah lingkungan, serta evaluasi lingkungan dalam segala aspek. Yang kelima, memunculkan partisipasi dan kontribusi yang berkaitan dengan kemaslahatan lingkungan. Nah, lalu manfaat apa saja yang diperoleh dari pendidikan lingkungan hidup dan apa sih sasaran yang ingin digapai? Manfaat dari pendidikan lingkungan hidup diantaranya sebagai berikut: meningkatkan keberhasilan dalam menciptakan lingkungan yang baik, memberikan wawasan berpikir yang luas, memberikan kemampuan dalam mengatasi situasi sehari-hari, memotivasi siswa untuk meningkatkan kemampuannya, memberi kemampuan mengatasi permasalahan pribadi, meningkatkan rasa toleransi, kebersamaan, dan menghargai orang lain, serta meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain. Adanya pendidikan lingkungan hidup ini harus menopang pengembangan lingkungan hidup yang mencakup 4 sasaran. Yang pertama, mengembangkan hubungan keselarasan antara manusia dan lingkungan. Yang kedua, pengelolaan sumber alam secara bijaksana dengan mengusahakan kelestarian sumber alam dan pengendalian permintaan masyarakat terhadap sumber-sumber alam yang diperkirakan semakin langka di masa depan. Yang ketiga, mencegah kemerosotan mutu dan meningkatkan mutu lingkungan. Dan yang keempat, membimbing manusia menjadi pembina lingkungan. Sekian dari kami mengenai video ilmu lingkungan dan pendidikan lingkungan hidup. Semoga dapat bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.